Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Najmi bin Talib dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, berhubung kita mau ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Rasm Usmani bareng Dr. Ahmad Alim. Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas santai tapi mendalam tentang gimana sih sejarah dan aturan penulisan Al-Quran Mushaf Usmani itu. Nah, sebagaimana yang dipaparkan di PPT tentang divisi dan urgensi. Nah, hal pertama yang harus kita pahami teman-teman semua adalah definisinya dulu. Nah, definisinya dulu ini gampangnya seperti ini. Nah, Rasm Usmani itu pola atau aturan penulisan Al-Quran yang dipakai pas zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kenapa sih harus ada rasm ini? Nah, dulu pas Islam makin luas ya, orang-orang tuh beda cara bacanya dan sempat bikin keliruan atau keributan pada masa itu. Nah, makanya Khalifah Utsman Utsman ini berinisiatif bikin satu standar tulisan biar umat Islam ini bersatu dan tulisan Al-Quran itu nggak berubah-ubah sampai akhir zaman. Nah, kemudian kita lanjut di slide yang berikutnya, yaitu tentang kaidah Al-Hafiz dan contoh yang populer lah tentang Al-Hafiz ini. Nah, masuk ke kaidah yang pertama, yaitu Al-Hafiz. Namanya Al-Hafiz, artinya itu pembuangan atau penghapusan huruf. Nah, jadi hurufnya yang nggak ditulis secara fisik, tapi pas kita baca bunyinya itu tetap ada. Jadi nggak tampak ketika ditulis, tapi ketika kita baca itu ada bunyinya. Nah, contohnya paling gampang yaitu tiap hari yang kita lihat itu di kalimat basmalah, kata Ar-Rahman. Nah, kalau misalkan secara imla atau secara tulisan atau ya tulisan Arab biasa, setelah huruf mim harusnya ada alif panjang. Nah, tapi di Rasm Usmani itu alifnya itu dibuang, langsung nyambung ke nun, tapi bacanya tetap panjang. Nah, uniknya di situ teman-teman. Nah, kemudian kita masuk di slide yang berikutnya, yaitu al-ziyadah, penambahan, dan al-hamzah. Nah, al-ziyadah yang artinya penambahan. Nah, kebalikan dari yang tadi. Nah, kaidah kedua ini itu namanya al-ziyadah alias penambahan. Nah, di sini hurufnya itu ditulis. Nah, tapi nggak usah dibaca, tapi jadi gini, ditulis tapi nggak dibaca. Nah, contohnya ada tambahan huruf ya atau alif di beberapa kata tertentu yang kalau misalkan kita lihat mushaf standar fungsinya itu buat menguatkan makna atau tanda khususnya. Nah, terus kaidah yang ketiga itu aturan hamzah. Nah, posisi hamzahnya itu di Rasm Usmani itu fleksibel teman-teman. Nah, dia bisa numpang di atas alifnya, ya moncong di atas alif, di atas wawnya kayak kata mu'minin atau mukmin. Nah, atau duduk di atas huruf ya, tergantung pada harokat sebelum dan sesudahnya. Nah, sekarang kita masuk di kaidah yang keempat dan yang kelima,
al-ibdal penggantian, dan intisol al-infisol. Nah, pada kaidah yang keempat ini teman-teman, al-ibdal atau penggantian huruf ini sering banget kita lihat di kata sholat atau zakat. Nah, coba deh perhatikan mushaf kalian. Tulisannya kan pakai huruf waw ya, al-sholawat atau al-zakawat. Nah, tapi kita nggak baca as-sholawata kan. Nah, tetap dibaca alifnya tuh panjang. Nah, as-sholah. Nah, kalau misalkan kaidah yang kelima itu soal sambung pisah kata. Nah, ada kata yang di satu ayat itu ditulis misah kayak an dan la. Nah, tapi di tempat lain malah digabung jadi Allah. Nah, ini semua ada rahasia makna dan riwayat penulisan di baliknya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di kaidah yang bisa dibilang kaidah yang terakhir, 6, 7, dan 8, yaitu mahfi qiraatain, tak maftuha, dan kesimpulan teman-teman. Nah, kaidah yang keenam ini yang paling menurut saya ini yang paling keren, yaitu kata yang ditulis buat mengakomodasi dua jenis qiraat, ya, cara baca. Nah, contohnya di surat Al-Fatihah ayat keempat, kata Maliki Yaumiddin. Nah, tulisannya itu nggak pakai alif panjang di tengah-tengahnya ya teman-teman, ya, sebagaimana yang di PPT itu Maliki Yaumiddin, nggak ada dibaca panjang di tengahnya. Nah, sengaja biar apa? Biar bisa dibaca pendek, Maliki, yang artinya itu raja. Nah, atau dibaca panjang, Maliki. Nah, artinya beda teman-teman, bukan raja lagi, tapi apa? Tapi pemilik. Kalau yang Maliki, kalau yang panjang Maliki itu artinya pemilik. Nah, dua-duanya ini benar dan sah. Nah, terakhir ada aturan tak maftuha, di mana kata yang harusnya itu pakai tak bulat atau yang biasa kita dengar itu tak marbuto, tapi ditulis pakai tak perahu yang terbuka, yaitu tak maftuha. Nah, contohnya kata ar-rahmat. Nah, di ayat-ayat tertentu kata ar-rahmat itu memakai tak maftuha teman-teman, tak perahu. Nah, jadi kesimpulan pada pembahasan saya kali ini, ya teman-teman, ilmu Rasm Usmani ini bukan sekedar cara nulis biasa, tapi ini adalah mukjizat dan bukti autentik, ya, autentik kalau misalkan Al-Quran itu dijaga keasliannya dari huruf per huruf, dari kata per kata, dan dari bacaan per bacaan. Nah, semoga pembahasan atau review ujian akhir semester kita ini berkah dan dapat nilai A dari Dr. Ahmad Alim. Nah, untuk teman-teman saya, semangat ujian akhir semesternya, dan terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan itu datangnya dari saya pribadi dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah kata dari video ini, itu datangnya dari syaitan pribadi teman-teman, bukan dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.